Siapa yang ingin dapat pahala terus-menerus dengan amalan yang ringan? Di video kali ini kita akan bahas 6 amalan sehari-hari yang mudah dilakukan tapi memiliki pahala yang besar. Mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat channel Amalan Harian, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ini. Salawat dan salam serta tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat seluruh alam. Semoga Allah mempermudah urusan kita dunia dan akhirat, diberikan nikmat rezeki yang melimpah, segala hajat dipermudah. Jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar agar senantiasa segala apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa Amalan Harian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas 6 amalan harian yang ringan tapi pahalanya sangat besar berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya, 1. Membaca zikir pagi dan petang. Amalan pertama adalah zikir pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia akan dilindungi hingga petang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Cukup baca zikir singkat seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan jangan lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar yang bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma aqulu laka bi dhanbi ighfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, yaitu selalu menjalankan amal ketaatan kepada-Mu dengan semampu. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat, ya Allah. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6306 bahwa barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi hari dengan meyakini isinya, kemudian mati pada hari itu sebelum datang waktu sore, niscaya dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam hari dengan meyakini isinya, kemudian dia mati sebelum datangnya pagi, niscaya dia termasuk ahli surga. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Amalan kedua adalah sholat sunnah rawatib sebelum subuh dan setelah sholat wajib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh
sangat besar, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Tirmizi nomor 428, sahih. Yang ketiga adalah sedekah harian. Sedekah tidak harus pakai uang. Senyum bersama, bantu orang lain, atau bahkan menyingkirkan duri di jalan juga termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Setiap ruas tulang manusia harus bersedekah setiap hari. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 1009. Yang keempat adalah membaca Al-Quran 1 hari 1 ayat. Bacalah Al-Quran walau hanya 1 ayat 1 hari. Allah berikan 10 pahala per huruf. Bayangkan, surat Al-Ikhlas saja ada 60 huruf, berarti 600 pahala hanya dalam 1 menit. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2910, hasan sahih. Yang kelima adalah menjaga wudu. Percaya atau enggak, kalau kita wudu itu membersihkan dosa. Dalam hadis, siapa yang berwudu seperti ini, dosanya akan keluar bukan dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kenapa kita tidak menjaga wudu setiap hari? Jika seorang muslim berwudu, maka dosa-dosanya keluar dari pendengarannya, penglihatannya, tangan, dan kakinya. Jika ia duduk setelah wudu, ia akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.677, sahih. Yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Amalan ini pahalanya langsung dari surga. Rasulullah SAW menyebutkan ridha Allah adalah ridha orang tua. Cukup dengan menelpon mereka, bersikap lembut, atau membantu pekerjaannya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka mereka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899, sahih. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, konsisten walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6 amalan tadi bukanlah beban, tapi hadiah dari Allah untuk kita yang sibuk tapi rindu surga. Mulailah dari 1 amalan dulu. Lakukan istiqomah, lalu tambah sedikit demi sedikit. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatmu, bersyukur padamu, dan beribadah dengan baik. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Dan khusus untuk penonton setia yang menyimak video ini sampai akhir, jazakallah khairan.
menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke orang tersayang, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menunjuki kebaikan, ia dapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi, karena insya Allah akan ada konten Islami lainnya yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum